Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hugo Yaswara dari kelas 11 Di video ini saya akan menjelaskan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak perjuangan yang harus dilakukan demi meraih kemerdekaan Indonesia. Bahkan saat Indonesia ingin merdeka pun banyak hal yang dilalui oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Pada akhir bulan Juli 1945, Komando Jepang mengadakan rapat di Singapura. Rapat tersebut diisi mengenai persetujuan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI, dan Soekarno dan Hatta menjadi ketua dan wakil dari PPKI tersebut. Namun tanpa diketahui, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pemberian tanggal kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Dan setelah Soekarno dan Muhammad Hatta menerima informasi tersebut, mereka kembali ke Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara rahasia menyerah tanpa syarat ke pihak sekutu. Meskipun dirahasiakan, ada beberapa tokoh pergerakan bawah tanah yang mengetahui hal tersebut. Kekalahan Jepang tersebut pun menimbulkan keinginan agar bangsa Indonesia segera merdeka dari penjajahan. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda agar mereka segera mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tidak setuju dengan hal tersebut, dan hal itu mengakibatkan perdebatan antara golongan tua dan muda. Lalu pada akhirnya golongan tua dan muda pun mencapai kesepakatan bahwa proklamasi Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subardjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta, menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya jam 12 siang. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus pukul 11 malam. Dan pada malam itu juga mereka mengundang anggota PPKI yang lain untuk rapat di Hotel Des Indies. Namun karena ada peraturan mengenai tidak boleh rapat di atas jam 10 malam, mereka pun pindah ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda dan mereka merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di sana. Pada awalnya terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Awalnya Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah mereka yang hadir di rapat tersebut. Tetapi pendapat itu ditentang oleh golongan muda. Lalu Soekarno pun mengusulkan agar Soekarno dan Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Lalu usulan tersebut pun diterima oleh semua pihak. Lalu setelah selesai teks proklamasi diketik, ditandatanganilah teks tersebut oleh Soekarno dan Hatta. Dengan demikian, selesailah perumusan teks proklamasi Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.